Halo, selamat datang di channel Aziz Rooster. Terima kasih sudah klik dan menonton. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya ayam Bangkok. Apa yang akan saya bahas tentang budidaya ayam Bangkok? Stay tune dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman di seluruh Nusantara. Satu hobi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ayam Bangkok ya teman-teman ya. Jadi di masa pandemi ini memang kita sebagai pejuang rupiah di Indonesia, kalau kita cuma mengharapkan pendapatan bulanan, mungkin kita seorang karyawan, saya rasa juga pendapatannya mungkin di masa pandemi ini berkurang. Alangkah baiknya apa yang kita senangi dari jalur hobi atau usaha sampingan kita bisa mendapatkan income tambahan. Makanya video ini saya rangkum di kala pandemi ini memang prospek sekali ya teman-teman. Saya berani berinvestasi untuk memperbarui kandang saya yang saya rasa populasinya dari dulu memang sekarang bertambah karena memang permintaan anakan ayam, permintaan bibit-bibit ayam Bangkok sekarang bertambah di kandang saya. Hal yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah kandang. Kandang ayam itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memelihara, menjaga kesehatannya, menjaga mood kita agar konsisten beternak, mengembangkan ayam-ayam yang kita sayangi. Terus juga kalau kandang itu standar, maksudnya standar itu ya bersih, rapi, tidak becek, tidak kumuh, itu juga peternak juga semangatnya bertambah ketika kita berkunjung ke kandang seperti itu. Kemudian ada materi ternak. Nah, yang kedua adalah materi ternak. Materi ternak itu gimana? Untuk budidaya ayam Bangkok itu kan ada beberapa tujuan kita beternak ya teman-teman. Ada yang beternak karena memang cepat besar dijadikan ayam pedaging di pasar, itu bisa untuk sektor ekonomi konsumsi. Ada yang memelihara karena hobi adu ayam, itu kan juga menggunakan materi ayam Bangkok ini. Ada juga yang hanya dikembangkan lagi seperti itu. Jadi memang materi itu penting ketika kita akan menuju memasarkan di sektor konsumsi. Yang pasti materi yang kita siapkan adalah materi-materi ayam yang besar. Bobotnya untuk pacek itu rata-rata di atas 4 kilo lah, atau ukur 6, ukur 5 ke atas atau 6. Itu untuk konsumsi bagus, pertumbuhannya pasti cepat anak-anaknya. Nah, materi itu seperti itu. Misal mau ke hias, nah hias itu juga sekarang di Indonesia, kemudian saya pribadi juga sudah tergabung di komunitas Kopali Indonesia. Untuk hias pun sekarang sudah ada standarnya. Jadi kita untuk hias kita pilih materi-materi yang memang untuk hias. Ciri-cirinya dipelajari, kita cari materi yang seperti itu. Kemudian untuk tangkas, ya, untuk tangkas itu atau untuk ayam adu. Jadi kita ayam-ayam modern sekarang ini kan berkembang banyak, seperti Samo saya ada, kemudian saya ada Sil juga, ada Mangon dan beberapa crossbreed antara 3 darah itu saya kembangkan juga karena untuk mencukupi kebutuhan pasar gitu. Nah, sekarang dari pertama tadi
kandang sudah, materi ternak sudah, persiapan ke kesehatan. Persiapan kesehatan itu penting. Karena apa? Persiapan kesehatan itu saat-saat musim seperti ini memang rawan ya. Rawannya ayam sakit. Ini kan musimnya pancaroba atau musim hujan, itu sangat bahaya. Nah, makanya sekarang untuk kesehatan ternak itu penting sekali. Di obat-obatan kita harus paham bagaimana ayam itu kalau teridentifikasi berak hijau, itu tanda-tanda utama ayam mau sakit. Ada ayam tetangga ini, ayam kampung. Wow. Nah, oke teman-teman, tadi 3 aspek ya. Yang pertama adalah kandang ayamnya, kemudian materi ternaknya, persiapan kesehatannya. Nah, kalau sudah dari 3 itu, Mas, untuk apa kita budidaya ayam, bagaimana nanti pemasaran dan lain-lain. Nah, ini ya teman-teman yang sudah saya singgung tadi di depan. Beternak ayam Bangkok itu nggak ada ruginya sebenarnya daripada kita memelihara ayam-ayam Jawa. Karena apa? Dari sektor percepatan pertumbuhannya, dia lebih cepat bertumbuh. Jadi untuk sektor konsumsi pun dia lebih prospektif. Karena posturnya akan cepat besar di usia 2,5 bulan, mungkin sudah kemanggang atau sudah bisa dipanen. Nah, untuk sektor konsumsi, misal ini percaya atau tidak, dia lagi sakit, usianya baru 3,5 bulan. Misal ini, 3,5 bulan kan segini, ini udah cukup besar kalau untuk jantannya. Itu saudaranya. Ini udah layak konsumsi, 3,5 bulan udah segini. Ya. Kemudian pasar kedua adalah pasar ayam hobi. Pasar ayam hobi itu ya kalau dia suka dengan ayam yang kamu rawat, kemudian ada harga untuk mengganti biaya kesukaannya, nah itu sangat-sangat prospektif. Jadi memang harga ayam untuk kelas hobi itu memang tidak ada patokan harga. Bisa baru menetas itu harga 250, 500 ribu, ada yang seperti itu. Karena memang strain induknya sangat diminati seperti itu. Ada juga yang sudah lancur, sudah dewasa, itu tembus 5 juta, 10 juta, 30 juta, mungkin sampai lebih, itu nggak ada patokannya untuk pasar hobi. Makanya sangat menguntungkan sekali ketika kita membudidaya ayam Bangkok. Ada juga untuk peternak atau pasar konservasi. Pasar konservasi itu adalah pengembangan ayam-ayam murni biasanya, teman-teman. Misal saya punya Samo, target pasar saya rata-rata adalah peternak konservasi. Dia mengembangkan Samo lagi untuk dikembangkan lagi, atau untuk pengembangan crossbreeding. Nah, Samo di sini saya juga crosskan dengan ayam petarung lokal di sini. Kemudian Siam juga biasa rata-rata untuk tujuan konservasi atau pemurniannya. Jadi dikembangkan untuk kemurniannya dikembangkan. Kalau itu ayam Bangkok ekor lidi memang tujuannya untuk hobi kontes. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini sudah ada pandangan buat memulai usaha budidaya ayam Bangkok. Ayam Bangkok itu memang kalau kita berawal dari suka, dari seneng dulu, saya rasa sangat menyenangkan. Seperti yang saya lakukan ini ya. Ini awalnya adalah cuma iseng-iseng, pelihara 1-2, kemudian beranak pinak, bertambah, hasil anakannya itu saya jual, kemudian saya tabung buat beli materi baru, sampai akhirnya masih segini ya, belum penuh. Tapi sangat menyenangkan. Nah, itu ketika sudah panen, ada yang menetas, itu rasanya ada ketenangan tersendiri yang tidak bisa diwujudkan dengan kata-kata atau nominal.
Jadi memang memelihara ayam Bangkok itu luar biasa, menyenangkan menurut saya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Nanti saya akan bahas beberapa tips dan trik untuk memulai bisnis ayam Bangkoknya. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe dan see you.